Welcome to my channel. By Chris Cinema. Pria ini dengan tangannya menancapkan dupa. Di belakang ada banyak orang mengantri. Tapi ini bukan Buddha, melainkan kuil Shaolin yang sedang beri penilaian. Jika lulus, mereka bisa masuk ke ruang 36 untuk belajar kungfu yang sebenarnya. Mereka adalah murid di kuil Shaolin. Kecuali pria di depan, Aji. Demi keamanan di kampung halamannya, ia menyelinap ke Shaolin untuk belajar kungfu. Tapi ia tidak punya dasar apapun. Tidak bisa buka kotak sama sekali. Ia bilang kotak ini rusak. Beri dupanya ke biksu di samping dan menuju ke ruangan. Biksu itu menyeretnya kembali, kasih dupa dan mendorongnya. Di situ kotak pun terbuka, tapi tangannya terkena asap dupa. Tangannya juga terjepit. Biksu tahu dia bukan dari Shaolin. Tapi Aji lulus ujian sebelumnya, dan juga lulus masuk ke ujian terakhir. Sampai di ujian terakhir, hanya sebuah pintu besi biasa. Ia melihat yang lainnya bisa lewat dengan mudah. Ia pakai seluruh kekuatannya, tapi pintu itu tidak terbuka. Lalu Aji berpikir, ia mempersilahkan orang di belakangnya dulu. Saat pintu terbuka, ia menginjak kaki itu, dan berhasil masuk ke ruang 36. Ia melihat mereka sedang melatih tangannya. Ada juga yang melatih kaki. Begitulah caranya berlatih. Ia yang penasaran coba untuk menginjak minyak di bawah. Hasilnya ia terjatuh, menabrak orang lain. Semua orang tertawa. Lalu biksu datang ke dalam ruang. Aji senang melihat mereka. Segera berlutut dan menyembah guru. Sebenarnya biksu tahu dari pertama Aji masuk ke Shaolin. Ia menyelidiki Aji. Ia tahu tujuan Aji, tapi tidak mencegatnya. Ia bilang sepertinya warna rambutmu luntur. Kalau Anda membersihkannya, saya akan mengizinkan Anda jadi murid saya. Tapi ada syaratnya. Ia melempar batu ke dalam sumur. Harus cuci dengan batu itu. Aji mengambil tali dan mengikat batu itu. Kemudian mengikat ujung tali ke tubuhnya. Ia melempar batunya. Ia berusaha cuci rambut di luar, tapi airnya kena tubuhnya. Pelan-pelan Aji menemukan caranya. Ia mulai cuci terbalik, jongkok dan berdiri. Setelah 7 hari kerja keras, Aji berhasil cuci bersih. Ia cari biksu. Saat biksu mau menarik rambutnya, Aji berhasil menghindar. Ternyata biksu sedang menguji Aji. Lalu ia dari belakang menarik rambut palsunya. Selama Anda membangun bambu di halaman dalam, saya akan menerima Anda sebagai murid. Aji pun menyetujuinya. Menurut Anda siapa pria di depan Anda yang membangun bambu? Ia juga sambil mempelajari kungfu. Saat melihat orang di bawah latihan, ia dari atas curi-curi belajar. Hasilnya, tangannya terluka, tapi Aji tahu kalau tidak dipaksa, ia hanya mempelajari bangun bambu saja. Ia mengabaikan rasa sakitnya, sebaliknya terus berlatih lebih keras. Malam hari, ia tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua trik yang dilihatnya siang itu. Menyelinap ke halaman dalam untuk berlatih, baru menurunkan kakinya. Ia ditangkap oleh penjaga, dan mendorongnya kembali. Sebulan kemudian, keterampilan Aji menjadi paham. Melihat orang di bawah sedang latihan kaki, ia di atas juga ikut latihan. Ia juga mengikat bambu di kakinya, sambil membangun sambil latihan. Orang di bawah sedang latihan Wing Chun. Ia di atas juga ikut latihan. Orang di bawah latihan apa? Ia di atas juga ikut. Ia tidak sengaja terjatuh. Ia berhasil menahan dan berdiri di atas kayu Wing Chun. Berdiri dengan stabil. Lalu ia di atas latihan. Di saat ini biksu datang, melihat Aji sedang latihan. Sedangkan Aji yang sedang serius, tidak sadar kalau biksu datang. Biksu berkata kepadanya, bambu belum selesai. Tidak boleh latihan di ruangan ini. Biksu, saya tidak menyentuh lantai. Kamu juga lihat, saya berdiri di atas kayu. Kenapa dibilang latihan di ruangan? Biksu kesal mendengar perkataan Aji, dan menendang kayu itu. Aji berputar beberapa putaran, dan meraih bambu di atas untuk menahan tubuhnya. Dengar latihan selanjutnya, ia mempercepat bangun bambu. Tapi selanjutnya Aji merasa putus asa dari kuil Shaolin. Ia lihat di bawah sedang latihan gongfa. Ia di atas juga berlatih. Ia berdiri di sebuah bambu, lalu pakai bambu meniru latihan mereka. Tidak sengaja, ia hampir terjatuh. Untungnya lengannya kuat, dan berhasil stabil. Biksu melihatnya. Aji melanjutkan bangun bambu. Waktu terus berlalu. 1 tahun kemudian Aji berhasil membangun bambu. Di saat ini biksu datang, melihat bambu di depannya, dia menunjukkan senyum bahagia. Lalu Aji memukul bambu itu, menunjukkan bambu itu kuat. Tapi selanjutnya permintaan biksu membuat Aji kesal. Sekarang kamu harus membongkar bambu itu. Apa? Mau dibongkar semua? Betul. Setelah selesai bongkar kamu bisa pergi. Kamu ingin aku menghancurkan bambu ini dan menyuruhku pergi?
Aji mendirikan ini selama 1 tahun. Tapi biksu tidak menerimanya jadi murid, malah menyuruhnya pergi. Aji tidak senang, dan berdebat dengan biksu. Ia langsung berbaring di atas bambu. Biksu merobohkan bambu itu. Untungnya gerakan Aji cepat dan dia tidak jatuh. Ia melompat ke dalam ruang, dan menghindari penjaga, berusaha masuk ke dalam. Lalu biksu menyerangnya. Tapi Aji bisa menghindar dari serangannya. Sebenarnya ia belum tahu kalau ia sebenarnya sudah bisa kungfu. Yang hanya ia tahu, biksu hanya mengujinya. Apakah sudah mencapai tingkat kelulusan? Selanjutnya biksu mendorong Aji ke bambu. Akhirnya Aji mematahkan semua bambunya. Wajahnya tampak bingung. Mungkin hanya 3 kebajikan yang dipimpin yang tahu dengan baik. Terakhir Aji berhasil stabil di lantai penuh minyak. Ia tidak menyangka bisa berdiri di sini. Biksu sangat bersyukur. Lalu ia meninju wajahnya. Aji langsung melompat. Kebetulan turun di tempat lantai licin itu. Lalu biksu mendorongnya ke tempat latihan selanjutnya. Ke kayu yang tajam. Ditambah lantainya yang panas. Kalau tidak hati-hati tubuhnya akan terluka. Aji dengan mudah melewati level ini. Setelah selesai, ia sadar biksu sudah pergi. Tapi saat balik badan, Aji ingin berlutut dan menyembah guru. Tapi ditendang berdiri. Biksu meminta Aji pergi. Artinya ia tidak akan pernah menerima kebajikannya. Aji yang kecewa pun pamit dan pergi. Tapi biksu tahu bahwa Aji sudah bisa mempelajarinya sendiri. Ia kembali dan belajar kungfu yang ia sudah pelajari, mengalahkan penjahat satu persatu. Di akhir film, Aji akhirnya mengerti, biksu itu tahu niat dan keinginannya. Film berakhir. Thanks for watching.